Hello guys, welcome to Jalaluddin Gamestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini teman-teman semua bisa terhibur dengan video saya kali ini. Di video saya kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman batu bacan yang dari luarnya kelihatan standar, dan saya akan memotong batunya. Sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dan dukung channel saya ini agar supaya lebih berkembang. Bagi teman-teman yang baru pertama menonton video saya kali ini, bisa melihat video-video saya yang lain tentang batu bacan standar dan batu bacan yang super. Oke teman-teman, inilah batunya. Kedua batu ini memiliki karakter yang sama, jenis batu yang sama, tetapi dari kedua batu ini mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran cara memotong batu seperti ini. Di batu yang kecil ini memiliki daging yang full tetapi fisiknya kecil. Nanti kita lihat setelah kita potong bagaimana cara pengambilan kita. Mungkin ada kesalahan dalam pengambilan pemotongan, teman-teman bisa koreksi. Begitu pula di batu bacan yang besar ini. Di batu bacan yang besar ini memiliki daging yang bagus juga, dari intipan dari luar sudah kelihatan bagus. Tetapi saya ingatkan lagi kepada teman-teman, jika di dalam batu ini kita potong dan terdapat totol, itu sudah sewajarnya, karena batu ini harganya cuma murah, nggak sampai 5 juta. Kedua batu ini harganya masih murah. Biasanya kalau batu bagus udah berat seperti ini harganya sudah 5 juta ke atas, bahkan paling di bawah harganya 5 juta. Hasil potongannya seperti apa, kita langsung memotongnya. Nice. Sebelum kita memotong, saya membuat sedikit prediksi dalam batu ini. Batu yang besar ini memiliki hitam di bagian atas. Di bagian bawah ini sudah jelas kelihatan daging semua, daging hijau pekat, hijau tai kebo. Istilah orang-orang yang pemain batu mengatakan bahwa ini adalah hijau tai kebo. Dan bisa jadi di dalam batu ini terdapat totol. Totolnya mungkin totol coklat. Biasanya batu yang jenis kulit biru seperti ini terdapat totol hitam, atau kalau bukan totol hitam, yaitu terdapat totol coklat yang coklat pekat. Jadi kita senter agar nggak bisa tembus, tapi di saat kita treatment akan berubah metamorfosis, entah lama atau cepat. Tetapi batu seperti ini tetap bermetamorfosis atau tetap berubah warna. Di batu yang kecil ini juga memiliki fisik yang kecil, tetapi kualitasnya sama dengan batu yang tadi yang besar. Di batu kecil ini nanti kita prediksi lowstone aja, kita nggak bisa buat kotakan karena fisiknya, selain fisiknya kecil, dan ini bagus untuk kita mengambil bagian kulit untuk membuat lowstone, karena biasanya di bagian kulit itu terdapat daging yang lumayan, jadi yang lebih bagus daripada yang... Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di mesin potong dan saya akan memotong bagian sini. Jika dibelah terus dalamnya dagingnya bersih, berarti itu rezeki. Tetapi kalau dalamnya daging totol, ya sudah karakter dari batu seperti ini, karena kulitnya seperti ini biasanya ada totol. Apalagi seratnya kelihatan bagus tetapi senterannya nggak masuk jauh, jadi biasanya itu ketahan oleh totol. Oke teman-teman, inilah hasil potongan pertama, dan dalamnya ada hitam. Kita sengaja mengambil di bagian hitam karena kalau kita langsung cari bagian kulit, biasanya ke bawah. Kalau kita langsung cari kulit nanti dagingnya cuma sedikit. Kalau cari hitam begini, jadi hitam di sini cuma sedikit, tinggal kita ambil lagi. Dan setelah ini nanti kita keker dulu mau potong di bagian mana. Setelah saya lihat-lihat estimasi, kayaknya saya mengambil bagian sini, karena di bagian ini, bagian pinggir ini dagingnya bagus, dan saya akan mengambil begini. Jadi satu kali potong langsung mendapat satu ukuran lowstone di bagian sini. Karena kalau kita potong bagian sini, kalau kita potong seperti ini nanti kita dapat hitam. Kalau kita potong begini, di pinggirannya hitam ini tinggal dibuang hitamnya. Karena kalau potong begini dapat satu lowstone ini, insya Allah dagingnya bagus. Oke, kita mulai potong. Semoga ajib.
Oke teman-teman, inilah hasil potongan kedua dan alhamdulillah dalamnya bagus. Ini ada di bagian pinggir ini kelihatan ada totol coklat sedikit, tapi kalau hitungan saya ini udah polos, udah warna hijau full, ini polos karena ini sudah dapat daging ajibnya nih. Ajib hasilnya nih. Ini bagian ini bisa jadi kalau cairannya bagus, insya Allah hasilnya bisa semi giwang. Bahkan kalau ada yang pintar dalam ngetrit, bisa jadi hasilnya bisa giwang. Yang bagian sini nih, ajib hasilnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan memotong bagian ketiganya. Di sini saya memberikan tips kepada teman-teman. Jadi kalau kita memotong bagian sini, kalau seandainya kita mengambil ketebalan 10, contohnya 10 lah, seperti ini. Berarti kita ambil yang ini, berarti yang bagian pinggir ini kebuang. Kita yang pakai cuma yang bagian sini. Terus kalau kita memotong bagian sini, dari estimasi lebar dan panjangnya nggak sesuai, karena di bagian sini hitamnya tapi tipis. Walaupun kita potong agak tebal, kita nggak bisa bikin ukuran panjang, karena dari pasaran penjualan rata-rata kurang peminatnya ukuran panjang seperti ini dan lebarnya begini. Paling tidak lebarnya harus tambah lagi lebarnya. Jadi menurut saya mengambil kesimpulan, saya memotong bagian sini dulu. Bagian sini ambil yang bagian tonjolan ini. Jika dalamnya bagus, berarti ini sudah fix, dagingnya full semua bagus. Tetapi jika terdapat kendala, mungkin dia kendalanya dari kulit ini, dia masuk tembus sampai sini. Tapi insya Allah kayaknya nggak ada. Jadi kita Oke teman-teman, inilah hasil potongan yang ketiga. Di bagian sini memang ada patah, karena begitulah di bagian kulit biasanya risikonya patah. Jadi bagi teman-teman yang memotong di bagian kulit harus berhati-hati. Dan dalamnya ada totol. Kenapa sehingga ada totol? Karena dia ke bawah dari kulit seperti ini. Ini totolnya ini bisa proses tapi agak lama. Tinggal kita potong bagaimana kita menghindar dari totol ini. Di sini sentiran batu ini dia ketahan bagian tengah karena ada totol di bagian tengah. Nggak masalah di sini karena totolnya ini kita masih bisa, kalau digosok masih bisa ditaruh bagian bawah, dan bagian atas ini nggak kelihatan ada totol. Insya Allah di saat bikin lostun bisa mendapat yang bersih. Oke teman-teman, ini kita akan memotong tahap selanjutnya, tahap keempat. Saya mengambil keputusan untuk memotong bagian sini, potong seperti ini, agar supaya tujuannya saya mau kasih pisah antara totol dengan daging. Saya potong bagian tak, dan jika kita potong seperti ini bisa kalau digosok bikin lostun, ini bagian atas, dan di bagian potongan ini bagian bawah. Jika dibentuk lostun, ini akan hilang dan akan terbentuk lostun secara sempurna. Oke teman-teman, kita lihat hasil potongannya seperti apa. Dan ternyata totolnya masuk ke dalam. Ini totolnya masuk ke dalam, totol coklat. Oke teman-teman, di tahap kelima kali ini saya akan memotong bagian sini. Karena kalau saya memotong langsung di bagian sini, saya potong begini, di saat bikin lostun, ukuran panjang dan lebar dari batu ini nanti dia banyak kebuang. Pinggir ini kebuang, ini kebuang, ini kebuang, dan ini kebuang. Ujung-ujungnya pasti bentuknya seperti ini, panjang begini. Jadi kalau karena saya lihat kebetulan di bagian sini dagingnya bagus, di bagian ini daging bagus, mungkin saya akan memotong bagian sini. Bagian sini saya mengambil tipis aja karena ikut dari lekukan batu ini, dia masuk ke dalam, dan saya akan memotong tipis ikut dari ukuran ini, ketebalan ini. Kita potong begini dulu untuk mengejar yang ini. Hasil potongan tahap selanjutnya.
Dan alhamdulillah kita masih bisa mengejar yang ini. Ini dagingnya bagus, walaupun dia tipis, ketebalan mungkin sekitar 6 ini, tapi dagingnya bagus. Coba kita sentir. Alhamdulillah dapat coklatnya itu kelihatan. Oke, inilah hasil potongannya. Dan kita memulai dari tahap potongan awal. Ini tahap potongan awal. Dan ini hitam, ada dagingnya tapi sedikit. Ini tahap potongan kedua, dagingnya bagus. Dan ini tahap potongan ketiga, kalau nggak salah ini atau ini, oh tahap ketiga yang ini. Ini tahap potongan ketiga. Ini ada totol, nanti setelah ini kita center. Ini tahap potongan keempat. Ini tahap potongan keempat dan ini tahap potongan kelima. Kenapa saya nggak potong yang bagian tengah ini? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya nggak potong bagian sini? Karena saya melihat di bagian sini ada daging yang bagus. Tapi ini, kalau prediksi saya, insya Allah masih bisa untung dari harga modalnya. Kita mengambil senteran di bagian ini karena ini ada totol. Saya senter bagian sini, mungkin teman-teman bisa lihat senterannya agak ketahan. Di bagian sini senterannya sudah biru, proses alami, proses natural. Ini di bagian atas, kalau dibikin loston mungkin ambil bagian atas ini dan bagian bawah ini. Dan ini dagingnya bagus, potensi giwang, insya Allah bahannya bagus. Mungkin kalau nggak giwang mungkin semi giwang, karena selain ketebalannya nggak terlalu tebal, senterannya juga sudah bagus, sudah ajib di batu ini. Dan ini lebih bagus lagi, dagingnya lebih bagus, dalamnya terdapat totol. Nah ini bagus, ajib. Ini juga bagus. Kenapa saya bilang bagus? Jangan melihat di bagian bawah ini, tapi lihat di bagian atas ini. Selain batu ini dia agak tebal, dia bentuknya juga simetris kalau saya lihat. Jadi mau bentuk apapun masih bisa, karena kalau kita kikis bagian bawah pun masih bisa. Ini sudah jelas hitam, daging cuma bagian sini sedikit. Ini hitam proses. Oke teman-teman, kali ini kita akan memotong batu yang kecil ini. Dan di sini saya sedikit menjelaskan tentang batu kecil ini, cara pemotongannya. Saya melihat di bagian sini ada terdapat hitam sedikit. Dan jika saya memotong panjang begini, maka sangat sia-sia menurut saya, karena ini dimensinya panjang, lebarnya juga masuk, tetapi ketebalannya nggak bisa sesuai. Dia nggak bisa, kalau panjang seperti ini dia harus ketebalan 10. Jadi menurut saya kalau potong seperti ini terus dia nggak terlalu tebal, kayaknya nggak sesuai. Kalau saya potong seperti ini, serat di sini kurang bagus, hasil potongnya kurang bagus, nanti nggak dapat lostun. Jadi menurut saya tahap awal potongan batu ini mungkin saya potong begini dulu. Saya potong begini, memisahkan antara ini dengan kulit coklat sama kulit biru. Oke, kita langsung potong. Oke teman-teman, inilah hasil potongannya. Dan kita lihat sama-sama, terdapat hitam ini dia masuk ke dalam. Nah itu patah. Dan mungkin setelah potongan seperti ini, kita mungkin estimasinya kalau bukan potong begini, kita potong begini. Tapi ini saya sudah nggak potong lagi, karena saya pikir ini tergantung yang beli. Kalau yang beli dia mau olah lostun, kayaknya dia langsung posisinya di atas begini dan ini di bawah, hitamnya kebuang. Atau dia mau cari yang kecil tapi bagus, di bagian sini juga bisa dia potong. Makanya kenapa saya nggak potong batu ini, karena orang yang mengolah bikin lostun ini bisa mengambil kesimpulan antara potong di sini dengan potong di sini. Bagian sebelahnya ini mungkin sama, saya nggak potong seperti ini, karena kalau orang yang bikin lostun mungkin dia kupas kulit dulu. Biasanya harus seperti itu, kita kupas kulit dulu. Dan hari ini di video ini saya tidak membuat konten bikin lostun, saya hanya memotong batu. Jadi untuk sementara ini saya jeda dulu, saya nggak membuat lostun karena nanti videonya terlalu panjang. Mungkin di tahap selanjutnya, di video selanjutnya baru saya membuat lostun. Jadi di sini alasannya kenapa saya nggak potong, karena saya memikir ada hitam di bagian bawah ini. Jika membuat lostun,
Mungkin ini hitam ini bisa ditaruh bagian bawah, potong seperti ini. Atau kita kikis pelan, kikis hitamnya, kikis pelan pakai mata potong yang tebal, itu kan mata potong tipis. Jadi hasil potongannya sudah seperti ini aja, tinggal dibikin los tuh.